anak-anak. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 1? Ya, semoga anak-anak kelas 1 sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan dengan ekstra hati-hati. Ya, jangan lupa sebelum belajar, berdoa dulu di rumah masing-masing ya. Ya, sesudah berdoa, kita akan mulai belajar. Dulu sih mau tanya nih, sebelum kita belajar. Siapa di sini yang sudah sarapan? Ya, bagus. Harus sudah sarapan. Kalau ada anak-anak yang belum sarapan, ya silakan sarapan dulu. Supaya perutnya terisi oleh makanan, supaya kita fokus untuk belajar. Tidak merasa lapar saat belajar itu. Oke, udah siap ya untuk belajar? Ya, harus siap. Kita hari ini akan belajar tematik 1A di buku tentang diriku. Ya, tematik ini untuk hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 4. Ya, ini sudah hari keempat anak-anak masuk di kelas 1. Ya, bagaimana rasanya menjadi anak kelas 1? Senang sekali? Iya, nggak sabar ya untuk tatap muka. Iya, kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kita juga bisa bertemu di sekolah, belajar bersama Bu Lucy dan teman-teman di dalam kelas. Oke anak-anak, ada yang ingat tidak selama kemarin-kemarin kita sudah belajar apa saja? Iya, pinter. Ada belajar tentang berkenalan. Ya, siapa di sini yang belum kirim video? Siapa yang belum kirim video perkenalan? Ayo cepat dikirim. Nanti tanya ke Bu Lucy ya lewat WhatsApp pribadi. Nah, selain berkenalan, apalagi belajarnya? Iya, betul. Menulis huruf tegak bersambung. Pintar. Siapa di sini yang sudah bisa tulis huruf tegak bersambung dengan rapi? Oh iya, pintar. Semua anak kelas 1 tulisannya rapi dan rajin. Ya, kalau bisa jangan dibantu lagi sama orang tua. Karena anak-anak sudah naik kelas 1, harus mandiri. Oke, selain menulis tegak bersambung, kita belajar apa lagi kemarin? Iya, tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Pintar. Apalagi? Iya, tentang cara berjalan lurus, berjalan zigzag, dan berjalan melingkar. Ya, pintar ya anak-anak, ingat. Oke, sekarang kita akan belajar tematik 1A, subtema 1, pembelajaran 4. Simak baik-baik ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar. Mulai. Ya, nah, sekarang kita belajar di pembelajaran 4. Sekarang hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Ya, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Ya, di sini sudah ada bacanya. Ya, anak-anak kelas 1 sudah bisa baca kan? Iya, harus sudah bisa baca supaya pintar. Ayo kita baca sama-sama. Gerak lokomotor adalah gerak yang diikuti perpindahan badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu artinya gerak lokomotor. Jadi, badan kita ikut berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya, contoh gerak lokomotor apa saja? Ya, kita lihat satu-satu. Pertama, ada gerak berjalan. Ya, di sini ada 3 gambar. Pertama, ada gerak berjalan, gerak berlompat, dan gerak berlari. Ya, saat kita berjalan, itu kita harus dengan posisi tubuh yang tegap. Lalu saat kita melompat, kita dengan posisi tubuh yang membungkuk. Kita jongkok dulu, baru agak setengah berdiri, lalu melompat. Lalu di gambar yang ketiga, itu anak laki-lakinya awalnya tubuhnya tegak. Lalu posisi yang kedua adalah membungkuk. Nah, ini cara untuk berlari. Nah, anak-anak, di sini sudah ada 3 gerak lokomotor contohnya. Selanjutnya, apa itu gerak non-lokomotor, Bu Lucy? Ya, kita lihat sama-sama.
Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa ada perpindahan badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tubuh hanya bergerak di tempat saja. Nah, kalau gerak non-lokomotor ini, salah satu contohnya adalah berjalan di tempat. Ya, coba anak-anak sekarang sebentar berdiri, coba jalan di tempat. Apakah posisi tubuh anak-anak akan berpindah? Iya, tidak. Karena itu gerak non-lokomotor, badan kita saja yang bergerak, tapi tubuhnya tidak berpindah. Salah satu contohnya apa tadi? Ya, berjalan di tempat. Pinter. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat tentang huruf vokal dan huruf konsonan? Ya, Bu Lucy mau tanya, apa arti huruf vokal? Ya, huruf vokal adalah huruf hidup. Nah, pasti anak-anak sudah belajar di TK ya. Huruf vokal itu huruf hidup. Apa saja contohnya? Ya, huruf A, I, U, E, dan O. Jadi, huruf vokal ini ada 5. Ya, ada 5 huruf vokal. Pertama, A, I, U, E, O. Ya, selain yang 5 ini, itu namanya huruf konsonan. Huruf konsonan apa itu Bu Guru? Ya, huruf konsonan adalah huruf mati, seperti huruf B, C, D, dan seterusnya sampai huruf Z. Ya, sudah ingat ya anak-anak? Nah, Bu Lucy mau kasih latihan soal sedikit untuk anak-anak. Tidak susah kok, mudah sekali. Bu Lucy yakin anak-anak kelas 1 bisa menjawabnya. Ya, tulislah di buku PS tematik dan kerjakanlah. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang menunjukkan untuk gambarnya. Kita lihat contohnya ya. Ibu Lucy kasih contoh satu saja. Kalau kebanyakan itu nanti bukan tugas kalian, tapi nanti itu jawaban dari Bu Lucy. Oke? Satu contohnya adalah di sini ada gambar 2 orang anak laki-laki. Nah, ada gambar Budi dan Joko. Di sini Budi dan Joko sedang bersaliman. Mereka memakai baju seragam di awal sekolah. Nah, saat di awal sekolah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat di sini. Huruf konsonannya sudah ada. Huruf K, N, L, dan N. Nah, anak-anak diminta untuk mengisi huruf vokalnya. Nah, kalau bersaliman seperti ini di awal tahun pembelajaran yang baru, itu namanya apa? Ya, kita isi di sini K, E, N, A, L, A, N. Nah, nih, dilihat ya, ini Bu Lucy kasih contoh untuk nomor 1 saja ya. Ya, awal hurufnya adalah huruf K, ini huruf konsonan. Lalu kita isi dengan huruf E, N, lalu apa lagi? Iya, A. Ya, kenal. K-E-K-N-A-L, kenal. Nah, ada satu lagi nih huruf vokal yang harus kita isi. Apakah itu? Ya, benar. Huruf A. Jadi, ayo kita baca sama-sama. Apa nomor 1 jawabannya? Kita lihat, nomor 1 ini jawabannya adalah kenalan. Ya, jawaban nomor 1 adalah kenalan. Ya, di sini anak-anak diminta untuk mengisi huruf vokalnya saja dengan beberapa gambar sebagai petunjuknya. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada gambar. Gambarnya sudah jelas ya anak-anak. Nanti dengan adanya gambar ini supaya menjadi petunjuk supaya anak-anak bisa menjawab latihan soal yang Bu Lucy berikan. Tidak sulit kan anak-anak? Ya, tidak sulit. Gambarnya tidak usah digambar ya. Hanya ditulis saja soalnya. Ya, bisa ya anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Baik anak-anak, kita lihat di papan tulis ini. Di sini ada tugasnya. Ini untuk PR ya. Ayo kita baca sama-sama. Lakukanlah praktik melakukan gerak berjalan lurus ke depan, berlari, melompat,
dan berjalan di tempat. Lakukan di rumah masing-masing, kirimkan dalam bentuk video. Nanti mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu supaya memvideokan anaknya saat melakukan 4 gerak tersebut. Pertama, gerak berjalan lurus ke depan, harus lurus ya. Lalu gerak berlari, saat berlari tolong hati-hati. Lalu gerak melompat dan berjalan di tempat. Untuk berjalan di tempat ini tidak boleh badannya berpindah lagi. Kan ini adalah gerak non-lokomotor. Oke. Tugas yang kedua itu PR ya. Warnailah buku paket tematik 1A halaman 14 di kumpulnya Jumat pagi. Nah, kasih lama waktunya ya anak-anak. Hari Kamis kita kasih PR-nya, lalu nanti kalian bisa kumpul hari Jumat ya. Nanti mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk memfoto hasil warna dari anak-anak ya. Buku paket yang sudah diwarnai oleh anak-anak saat hari Jumat ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Lucy rasa sudah cukup. Kalau kurang mengerti bisa diulangi lagi videonya ya. Kalau masih kurang ngerti juga nanti tanya ke Bu Lucy lewat WhatsApp pribadi. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.